Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto dari kelas 106 Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Video presentasi ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas UTS mata kuliah Komunikasi Massa. Ya, baru-baru ini media Indonesia dihebohkan dengan berita kecelakaan pasangan selebritis Vanessa Angel beserta suaminya Bibi Ardiansyah yang menewaskan keduanya. Diketahui kecelakaan terjadi di ruas jalan tol Nganjuk Surabaya kilometer 672 Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Pada saat kejadian, Vanessa Angel dan keluarga yang terdiri dari dirinya, suami beserta anak laki-lakinya Gala Sky Ardiansyah, seorang babysitter dan asisten sekaligus yang mengemudikan kendaraan pada saat itu bernama Tubagus Jody, baru bertolak dari Jakarta ke Surabaya dengan mengendarai mobil Pajero Sport putih. Saat pertama kali berita ini diketahui publik pada 4 November 2021 lalu, saat itu pula menjadi trending topik di semua platform media, baik dari media televisi, media cetak, sosial media digital, dan sebagainya. Beberapa saat sebelum kejadian kecelakaan maut tersebut terjadi, Vanessa dan Bibi sempat membagikan aktivitasnya dalam Instastory milik mereka. Dalam video singkat yang mereka bagikan, tampak Bibi Ferdiansyah berada di kursi penumpang sebelah kiri depan dan di kursi sebelah tampak Vanessa sedang meringkuk tertidur. Selain itu, terdapat beberapa postingan lainnya sebelum tragedi tersebut terjadi. Pasca kecelakaan terjadi, media massa berbondong-bondong untuk meliput dan mencari kebenaran terkait kronologis kecelakaan. Hingga akhirnya status tersangka dilayangkan pada supir sekaligus asisten pribadinya, yaitu Tubagus Jody. Tubagus diketahui mengendarai mobil dengan kecepatan cukup tinggi, ditambah lagi dengan temuan bahwa saat sebelum kejadian dirinya membagikan postingan dalam Instastory-nya yang memperlihatkan kegiatan mengemudi yang cenderung dinilai ngebut serta dianggap lalai karena bermain handphone ketika mengemudi. Hingga beberapa hari pasca kejadian kecelakaan maut ini, akhirnya proses penyidikan pada Tubagus Jody pun membuahkan keputusan bahwa dirinya terbukti melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang ancaman denda serta kurungan penjara selama 3 tahun. Selain membahas terkait hukum bagi Tubagus Jody, masyarakat pun penasaran tentang nasib anak sematawayang Vanessa Angel dan Bibi, yaitu Gala Sky Ferdiansyah. Hingga pemberitaan pun tak memerlukan waktu lama untuk mendapatkan informasi terkait hak asuh Gala, hingga baru-baru ini mencuat kabar mengenai harta warisan peninggalan Vanessa dan Bibi yang diperebutkan oleh masing-masing keluarga korban. Jika kita urut pemberitaan dari awal, mulai dari kejadian kecelakaan, kronologis kejadian, dampak yang terjadi pada korban selamat, hukuman untuk pelaku, hingga pemberitaan terkait perebutan harta peninggalan Vanessa dan Bibi, semua ini secara terang-terangan telah memberikan stimulus dan rangsangan bagi masyarakat untuk dapat memberikan respon iba, terharu, sedih, serta marah. Hal ini dapat kita kaitkan dengan model rangsang reaksi atau model SR yang dapat mengandung rasa ingin tahu masyarakat. Model rangsang reaksi terkenal pula dengan model SR yang menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima atau receiver sebagai akibat dari informasi dari komunikasi. Korelasi terkait kasus yang terjadi ini terhadap model SR adalah di mana pihak receiver atau masyarakat bertindak aktif terhadap perkembangan informasi serta komunikasi terkait yang disampaikan oleh media. Meskipun tingkat daya rangsang antara satu receiver dengan receiver lainnya berbeda, hal ini dikarenakan masyarakat selain bersifat aktif, namun selektif terhadap informasi dan komunikasi serta memiliki efek berbeda karena setiap orang memiliki karakteristik personal sendiri-sendiri. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang terjadi tidak semata-mata merupakan stimulus yang diberikan oleh media, melainkan ditentukan oleh pengaruh personalitas. Dengan kata lain, meskipun stimulus yang diberikan oleh media massa sama, namun akibat yang terjadi di masyarakat dapat berbeda-beda. Seperti contoh halnya, kalangan A melihat dan mendengar seluruh pemberitaan tersebut dengan penuh antusias, hingga tak mau sedikit pun tertinggal perkembangan informasinya, dan tak jarang menimbulkan reaksi aktif seperti menangis, memberikan ucapan belasungkawa dalam sosial media, hingga penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun bagi kalangan B, menganggap seluruh kejadian yang mana dipublikasikan melalui media massa merupakan hal yang dilebih-lebihkan,
sehingga menimbulkan efek pasif dan cenderung tidak merespon. Hal ini sejalan dengan pernyataan De Fleur sebagai pencetus model rangsang reaksi atau lebih dikenal dengan model SR. Dikutip dari situs Listio ID, menurut De Fleur, penerimaan khalayak atas sebagai stimulus yang disampaikan melalui media massa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, karena setiap orang mempunyai karakteristik personalitas sendiri-sendiri. Dan sebagai kesimpulan, bahwa korelasi terkait berita yang saya sampaikan dengan metode rangsang reaksi atau metode SR adalah bahwasanya setiap informasi ataupun pesan yang diberikan oleh media massa adalah merupakan stimulus yang ditujukan pada receiver atau masyarakat penerima pesan. Namun respon yang ditimbulkan oleh masyarakat dapat berbeda-beda dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik tersendiri dalam menanggapi sebuah pesan. Tak peduli seberapa kuatnya media massa dalam memberikan informasi secara gencar dan terus-menerus, namun masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak pesan tersebut. Demikianlah penuturan terkait tugas UTS Komunikasi Massa. Saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.